apalagi itu. Sama Lu sih. pernah nggak? Nggak pernah ngeliat yang kayak gitu. Kebanyakan yang kayak ngelakukannya kayak itu ya anak-anak kecil, soalnya dia bosen. Iya. Tapi buat di Malaysia ini orang-orang dewasa. Kalau kita keluar makan, misalnya kan bisa sampai 2 jam gitu, 1 jam keluar ke Ciani atau kemana gitu. Gue sebut merek. Oh ya Ciani kan ya. Ciani, dukung Ciani. Oke. Ditunggu uang endorse-nya ya. Orang nyari makanan Indonesia tuh apa ya? Dibilang kangen ya pasti lah. Udah 2 tahun loh nggak makan. Gue nggak makan tahu isi aja loh. Sederhana tahu isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih di podcast kali ini gua Adi akan menjadi host pada podcast pada malam hari ini. Kita syuting jam 11 malam, ditemani oleh teman saya di samping saya ini Akbar, Ketua Departemen Religious Affairs dari PPI Ayu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, bareng Akbar, bolehlah Akbar perkenalin diri lu dulu. Oke semuanya, perkenalkan nama gua Muhammad Akbar Tambunan, gua dari Medan dan gua menjabat di PPI Ayu sebagai Ketua Departemen Keagamaan dan sekarang juga merupakan salah satu penerima beasiswa Imam Muda Salman. Iya, benar. Boleh lebih riang nggak? Iya, udah. Sangat ria itu tadi. Sangat ria. Anda yang tidak ria. Oke. Tadi kan lu sebut nih penerima beasiswa Imam Muda Salman. Bisa dikasih tahu nggak apa sih beasiswa Imam Muda Salman itu sama orang-orang? Ya intinya kita lebih membiasakan anak-anak muda nih ya untuk menjadi imam, karena kita di Indonesia itu juga masih banyak kita temukan di daerah-daerah itu usia lebih menentukan kelayakan menjadi imam. Padahal anak-anak muda ini juga mempunyai potensi yang mumpuni untuk menjadi imam gitu. Hafalan bagus, suara juga bagus. Ya kenapa tidak gitu kan. Imamnya selalu yang tua. Iya. Aduh. Tapi tetap sopan ya. Tidak boleh. Tidak boleh melewati orang tua. Untuk ngobrol-ngobrol kita pada kali ini, gue sama Akbar bakal ngobrol-ngobrol tentang Ramadan. Jadi apa sih yang biasa kita lakukan selama Ramadan? Apa aja aktivitas-aktivitas kita yang biasanya kita lakukan lah ya selama Ramadan ini, khususnya tentang puasa. Kita berbagi cerita kita berbagi cerita aja sih. Oke, Bar, kalau ngomongin soal puasa nih nggak afdol kalau nggak ngomongin soal pengalaman kita saat puasa pas zaman dahulu. Iya. Lu sendiri ada pengalaman unik nggak, atau pengalaman lucu atau pengalaman apapun lah kalau dari lu sendiri? Kalau puasa sih itu yang paling banyak berkesan waktu gue tinggal di asrama sih. Asrama. Ya, waktu gue di asrama tuh kan ya beragam ya, dimulai dari waktu pas lagi puasanya kagak puasa, atau lagi pas lagi sholat taraweh kan kejadian di sholat taraweh itu kan bermacam-macam ya kan, bermacam-macam. Salah satu contohnya Allahumma hdina fi man hadait, orang kira sujud ternyata kunut kan. Iya. Orang-orang ternyata itu bukan hanya saya, orang-orang di asrama juga. Iya, nah itu gue pernah ketika gue pertama kali Islam. Astagfirullah, saya baru tahu, teman saya baru Islam. Dark comedy. Oke. Kalau gue sendiri zaman dulu tuh pas kecil gue kan mulai puasa TK, SMP, jadi SD gue nggak puasa. Gue TK, SD, SMP gue puasa, tapi mulai puasa tuh TK. Tapi pas kecil, jadi latihan puasanya itu di TK. Iya di TK. Di SD-nya lu nggak puasa. Iya. Tapi lebih gini lah. Tapi pas nakal-nakalnya tuh pas apa ya? Randomnya itu kuningnya tuh pas TK. TK tuh gue kayak sering kayak wudu gitu kan. Pas bagian kumur, kita kumur banyak. Pas yang keluar dikit. Ya. Oh. Itu airnya ketenggorokan ya. Tapi disengaja. Kayaknya iya. Ya, tapi itu tidak boleh ditiru tentunya untuk kita yang sudah dewasa. Apalagi kalian ini viewer kita. Itu terus kayak taraweh. Kalau di tempat gua itu tarawehnya kan 20 rakaat. Kebanyakan masjid itu 20 rakaat.
Ya. Tapi gua denger kalau kalau tarawih itu boleh 8 rakaat. Jadi pertama kali pas gua denger sholat tarawih itu boleh 8 rakaat, pas Ya udah kenapa tidak? pas sudah 8 rakaat saya cabut. Sudah sembunyi-sembunyi. Saya kembali ke rumah. Duduk, makan, melanjutkan makan. Tapi ini yang gue pengen tanya dulu. Apa nih? Berhubungan dengan sholat tarawih 8 rakaat sama 20 rakaat. Nah, tadi lu nyinggung kalau lu 8 rakaat tuh lu keluarnya sendiri apa atau lu juga ada jemaah-jemaah lain? Nah, itu. Lu sendiri? Iya, kebanyakan saya. Saya waktu itu masih kecil ya, jadi saya tidak peduli malu, mau saya keluar sendiri berbarengan orang, tidak apa-apa. Tapi lama-kelamaan teman-teman saya bertanya, kenapa Anda balik duluan? Terus saya bilang, sholat tarawih boleh 8 rakaat. Akhirnya mereka mendengarkan syaitan. Agama kan memudahkan ya Iya, kan. mereka Tidak mendengar boleh. omongan saya, jadinya mereka, oh seperti itu. Iya. Aku akan ikut. Ya, tidak boleh memaksakan diri dalam ibadah kalau tidak maksimal. Kalau ujung-ujungnya 20 rakaat Iya. tapi ngantuk-ngantuk kan nggak maksimal. Mending 8 Buat apa? rakaat Iya tapi kan? maksimal benar khusyuk gitu. Setuju. Tapi gua juga baru pertama kali nih ya. Gua nggak tahu di masjid Indonesia pada yang sama seperti ini, sama seperti di Malaysia nih ya. Dan gue juga nggak tahu ya Malaysia apa di kota kita ini doang atau di kota lain. Ya gua baru shock aja gitu, di sini 8 rakaat, sebenarnya masjid itu 20 rakaat. 8 rakaat, sebagian jemaah langsung balik. Iya. Sebagian jemaah. Itu juga Lu aneh. di Indonesia pernah nemu gitu nggak? Ini Nggak, kalau soalnya gue nggak pernah pengalaman gue Iya. dari gue kelas 1 MTS sampai gue 7 sampai gue sampai sebelum kesini nggak pernah. nggak pernah, baik itu di Jawa kan Ya, atau ya, juga sama. di Sumatera Utara apalagi itu. Sama Lu sih. pernah nggak? Nggak pernah ngeliat yang kayak gitu. Kebanyakan yang kayak ngelakukannya kayak itu ya anak-anak kecil, soalnya dia bosen. Iya. Tapi buat di Malaysia ini orang-orang dewasa gitu kan. Iya. Udah 8 rakaat sajadah ditarik. Aduh. Langsung balik itu ya awal-awal itu hari pertama ya waktu gua nyoba pas tarawih di sini kan pas 8 rakaat lah, melihat ke belakang tiba-tiba tinggal 3 syaf, ini kemana semua? Oh mungkin orang itu Iya. tidak kita usnudin aja, mungkin orang itu untuk melanjutkan 12 rakaat lain di masjid rumah. di masjid Ya, yang lain. di masjid yang lain. Masuk akal. Masuk akal. Kita husnudzon ya, kita Di husnudzon. masjid yang lain. Tapi kalau sebenarnya kan juga orang itu pengen 8 rakaat ya. Ya kenapa tidak mencari masjid yang 8 rakaat? Kan begitu logikanya. Daripada lu mengganggu khusyukan orang tuh sholat. Karena jangan mungkin juga nih ada orang yang pengen 20 rakaat gitu kan. Tapi ketika dia lihat ada orang ada orang yang keluar 8 rakaat, kan keganggu kan. Ya gue jujur juga gitu, Pak. Iya sama. Saya juga. Gue jujur. Saya juga. Gue jujur. Udah lagi itu. Ya tuh. Perlu diperbaiki lah kalau untuk di sini ya, bukan diperbaiki ya. Itu pengalaman kita lah ya pertama kali. Soalnya Ramadan yang tahun lalu kita nggak bisa ngerasain taraweh. Soalnya pas itu ini apa? PKP lah ya. PKP. Iya. Jadi nggak bisa taraweh. Ini tahun ini adalah tahun pertama kita taraweh di sini dan mendapatkan kejadian seperti itu. Iya. Kan langsung kaget lah kita ya. Kita ngomongin apa sih? Ya, kita ngomongin tarawih dulu. Ya, tarawih. Gimana sih? Iya. Kenapa kita tadi ngomongin tarawih langsung? Ramadan lagi, kalau kita ngomongin Ramadan, ngomongin puasa, ini nggak Abdul juga nih kalau nggak ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan kita nih. Kebiasaan-kebiasaan kita pas Iya. puasa, apalagi pas Ramadan kan tentunya berbeda lah kalau dibanding sama hari biasa. Ramadan bulan penuh berkah. Mungkin dari gua dulu nanya ya. Lu nih kalau puasa itu kan tentu jadwal berubah ya. Iya. Karena kan juga kan dari kuliah kan juga ada perubahan jadwal ya. Nah tuh biasanya kalau di waktu kosong itu kan ya lu nggak bisa keluar makan kan gitu kan. Kalau kita keluar makan misalnya kan bisa sampai 2 jam gitu, 1 jam keluar ke Ciani atau kemana gitu. Gue sebut merek. Oh ya Ciani kan ya. Ciani, dukung Ciani. Oke. Ditunggu uang endorse-nya ya. Oke, cinta Ciani. Jadi mau juitan juga deh. Ya gimana? Nah lu apa tuh kegiatan lu ngapain kalau di waktu kosong berpuasa? Waktu kosong bulan puasa ya. Gue tuh tipikal orang yang kalau waktu nganggur tuh, apalagi puasa ya. Puasa ibaratnya tuh gue mikirnya kalau puasa tuh kan ibadah, jadi dapat nilai plus. Gue tuh nggak mau pas gue dapat nilai plus itu gue dapat minus. Jadi gue nggak mau ada yang hal-hal yang membuat gue itu menurunkan pahala puasa. Kan lagi di Iya. 700 lipat kan ya. Ya kan? udah berkali lipat dapat yang minus kan. Aduh, tidak bisa. Makanya gue kadang ya kalau nggak
pilihan pertama itu tidur ya. Pilihan pertama tidur tentunya, atau enggak ya kalau biasanya kalau sekarang ini kan sekalipun kita mahasiswa ya, libur-libur kayak gini masih ada tugas. Iya. Dosen emang Terbaik dosen kita. Aku cinta dosen. Jadi ya itu kalau enggak tidur, kalau ada tugas ya kerjain tugas, apalagi yang deadline gitu. Ya itu aja sih, enggak ada. Ya, kalau gitu lu kan pasti kan lebih banyak beribadah ya. Lu biasanya ibadahnya ngapain? Kata ibu saya tidak boleh sombong, tapi tidak apa-apa. Enggak, ini kan kita untuk mendorong motivasi kawan-kawan untuk lebih beribadah kan. Siapa tahu lu 5 juz ngajinya. Jadi kan ada orang yang 3 juz pengen lebih dari lu. Amin. Nah, lu gimana? 1 juz. Kurang dari 5 1. Jauh sekali Anda. Harusnya ke 3 dulu dong. Kalau gue sendiri ya sih, kalau puasa jujur aja, gue selalu ngomong kalau gue dengar sama omongan guru gue dulu tuh, Ramadan tuh manfaatin banget. Sekalipun lu malas-malas pas bulan selain Ramadan boleh. Pas Ramadan kalau bisa tingkatin apapun, ngaji, dengerin ceramah-ceramah itu kalau bisa lebih intensif gitu pas Ramadan. Iya sih. Kalau bulan-bulan biasa tuh gua ngaji enggak sebegitu Enggak sebegitu rutin gitu, enggak sebegitu istiqomah gitu. Pas Ramadan ini langsung berubah, dan emang kebanyakan orang kan wah Ramadan nih, gua harus berubah secara ibadah juga kan gitu. Lu sendiri kan gitu kan. Lu sendiri ada aktivitas lain nih. Jangan Anda nyuruh saya itu. Anda gimana aktivitasnya? Pas kalau lu sendiri kalau waktu lu gimana? Ya, Siapa tahu enggak termotivasi gitu. Ya kalau gua tuh kalau baca Quran tuh lebih target ya. Karena kan gua juga kan ngafal ya. Aduh. Ini tidak riak. Percaya saya. Anggap saja ini untuk meningkatkan motivasi kawan-kawan sekalian untuk beribadah kan gitu. Ya kalau gue itu kan ya ngaji, beda ngaji sama ngafal gitu. Kalau di Ramadan tuh gue targetkan ya satu Ramadan itu 5 juz gitu. Misalkan kayak tahun lalu gue udah sampai 5 juz, 1/5. Kalau next Ramadan berikutnya 6 sampai 10. Karena kan juga waktunya itu kayak gimana sih? Beda banget tuh lu ngapal di luar Ramadan sama dalam Ramadan. Yeah. Gua nggak tahu ya logikanya apa. Memang kalau Ramadan itu khususnya pas lagi puasa, ini mungkin bisa dihubungkan dengan biologisnya ya. Kalau kita lagi tidak terganggu dengan makan apapun, lebih fokus otak ya. Yeah. Setuju deh gue tuh. Nah makanya kalau itu gue berani tuh kayak pasang target ke diri gue untuk mengembalikan hafalan yang hilang sebanyak 5 juz. Begitu. Yaudah itu 5 juz terus ya muraja untuk baca tilawah 1 hari 1 juz lah, normalkan sampai 30 hari jadi 30 juz. Terus ya sama nih kayak lu dengar ceramah gitu. Ceramah ya kan. Dengar ceramah. Kalau lu dengar siapa biasanya? Aduh. Sebut merek lagi. Tidak apa-apa. Oh iya. Gak usah. Tidak. Semua ustadz bagus. Iya. Semua ustadz bagus. Semua ustadz bagus. Setuju semua ustadz. Ya, gitu. Tapi emang ini sih, kalau menurut lu sendiri ya, lu tuh tipikal orang, lu tadi kan bilang kalau ngaji itu lu target ya, gitu kan. Lu mau, kebanyakan orang kan kalau Ramadan tuh wah gua Ramadan ini harus khatam 5 kali, khatam harus 3 kali. Akhirnya dia bagi-bagi nih setiap sholat berapa halaman, setiap hari harus berapa halaman gitu kan biasanya orang gitu. Lu orang kayak gitu juga enggak? Apa let it flow aja lah ngaji pas ngapalan ya. Oh, kalau gua pribadi ya, gua tuh enggak mau ngaji atau ngafal tuh cuma lu sampai di lidah doang gitu. Ya karena kan kita juga sama tahu ya Al-Quran tuh bukan untuk bacaan doang gitu kan. Apalagi lu ya tuh Quran itu tujuannya lu ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Oh lu tahu kalau ini nih begini nih supaya lu begini. Ya udah ketika lu tahu ilmunya begitu. Nah, dan lu tuh praktikkan. Nah, di situ saat itu lu benar-benar memfungsi Al-Quran dengan baik gitu. Emang kebanyakan orang fokusnya itu kan ya udah kita ngaji Al-Quran aja. Iya. Ya baik ngaji Al-Quran bagus. Ya kan daripada enggak ngaji kan daripada enggak ngaji kan. Enggak ngaji kan bagusan yang ngaji. Ya, tapi lebih baik lagi kalau tahu lah ya apa isinya. Kita denger ceramah itu tadi gua jujur aja urusan kalau dengar ceramah pas Ramadan itu fokusnya ya kalau pas si ustadznya ini membahas tentang ya surat-surat yang ada di Al-Quran, jadi kadang ditafsirin gitu kan. Itu enak tuh kalau ngaji gitu. Makanya enak banget.
tapi saya tidak bisa nyebut merek ya. Takutnya ada apa-apa gitu kan. Itu juga nih, ketika kita bilang tuh bener juga tuh kata lu tadi. Kalau kita ngaji jangan lihat orang yang nggak ngaji. Oh mending gue segini daripada dia nggak ngaji. Ya dalam urusan ibadah, lu lihat ke atas jangan ke bawah. Nge-compare-nya salah gitu. Salah. Terus lihat dunia, lu ngelihat ke atas. Mas dunia lihat ke bawah malah. Iya. Aneh banget. Orang-orang salah nge-compare. Iya. Merusak diri sendiri Anda. Oke, udah tadi kebiasaan-kebiasaannya. Tadarus, dengar ceramah. Mungkin ya itu hal yang biasa lah ya buat orang-orang juga. Pas Ramadan ya tadarus. Kalau ngomongin lagi soal puasa nih, gimana nih? Ini kan udah Ramadan kedua nih. Udah Ramadan kedua lah kita di sini di Malaysia. Lu ngerasa gak sih yang paling beda yang lu rasain pas Ramadan di sini? Kayaknya saya deh yang nanya ke Kanda. Nanya apa? Nanya seperti Enggak, itu. pertanyaan ini Kanda dulu. Aduh. Karena kan saya kan juga lebih senior gitu. Iya. Berpisah dengan For your information ya, saya ini junior. Kalau urusan meninggalkan rumah ini, bapak ini lebih profesional ya. Lu di panti udah berapa tahun? Dari tahun berapa? Dari 2012. 2012. Dan dari itu lu dari sampai sekarang ya, berarti lu Ramadan tuh udah bisa dari. Berarti berapa tuh? 9 tahun. 9 tahun. Senior saya. Kalau saya sendiri 2 tahun ini baru ini meninggalkan rumah sama setahun pas di pondok. Itu udah 3 Gua tahun. nggak mau jawab nih. Gua dulu. Lu dulu dong. Kan lu senior. Masa yang junior dulu? Saya senior dulu gimana? Rasanya? Kalau gua itu dulu ya gua tuh orangnya kayaknya nggak punya hati deh sebenarnya. Enggak. Karena Gua gak punya hati, Akbar. bukan nggak punya, antara gua hatinya kuat atau memang gua Keras kepala. karena beda aja deh waktu pertama gua masuk ke asrama itu ya. Kayak kan tuh anak-anak kan hampir 50% ke atas kan pada nangis ya di hari pertama. Lu nangis nggak masuk? Iya, asrama? Nangis ya. Iya, nangis. Apalagi pas puasa. Iya. Pas lagi puasa. Nah, gua tuh nggak pernah nangis sama sekali. Bahkan Hati Anda di mana? gua nggak tahu. Kalau malam pertama tuh gua masuk ke asrama aja ya pisah lah kan sama emak gua kan, ibu gua. Ya udah gua langsung main roda-rodi itu apa ya? Petak umpet. Nah, langsung main petak umpet. Mainnya itu sama anak senior lagi. Ya udah. Makanya gua nggak pernah ngerasain Gak ada sih. ngerasain apa-apa gitu. Nggak ngerasain apa. Tapi itu untuk yang kayak di MTS itu belum ngerasain. Mulai kerasa itu pas gua pergi jauh ke Palembang gitu. Karena kan kalau Medan menurut gua antara rumah gua kan sebenarnya di Rantau Prapat Medan itu 6 jam. Nah, sedangkan dari Rantau Prapat ke Palembang itu 48 jam. Wih, lebih jauh. Lebih Jauh jauh. banget. Iya. 48 jam. 48 jam. Itu gua ngerasakan betul-betul ya nangis ya waktu gua di Palembang tuh. Walaupun itu sebelum Ramadan apalagi pas dari Ramadan. Karena kan juga lo tahu ya di panti asuhan tuh ya FPI gua asrama tinggal di panti asuhan. Apa namanya? Ramadan itu justru bulan kesenangan bagi lo. Bukan bulan kesedihan. Ya, kenapa tuh? Iya, karena Anda banyak mendapatkan pundi-pundi rezeki pada bulan itu. Pundi-pundi rezekinya dari apa? Dari itulah, dari orang-orang yang sangat baik yang mengundang kita ke rumahnya untuk berdoa bersama. Nah, itu kan biasa kita ya dikasih makan nih, dikasih baju juga, biasanya dikasih sarung. Habis pulang tuh kita dikasih amplop. Nah, anak-anak tuh makanya nggak ada yang mau pulang kampung. Nggak ada. Gua jamin juga nih. Di Saya berubah. panti asuhan manapun itu lu temuin nggak ada anak-anaknya yang mau pulang pada bulan Ramadan. Apalagi yang senior ya. Junior aja gitu, apalagi yang senior. Sudah tahu tips and Iya. trick. Tips and triknya. Justru nih anak-anak panti asuhan tuh. Panti asuhan gue ya, gue nggak tahu kok panti asuhan itu. Karena kita juga tidak terlalu strict dalam apa namanya peraturan terkhusus untuk HP gitu kan. Kalau lu punya orang yang bisa membacking lu, bisa HP lu ketangkap, dia bisa backing lu, dibalikin lagi. Nah, makanya anak-anak itu di panti asuhan itu kalau udah malam 27 Ramadan tuh beli HP. Waduh.
Sudah terkumpul. Sudah terkumpul. Iya, iya. Amplop-amplopnya sudah terkumpul. Beli Ya, HP. ya Anda jangan tidak menyumbangkan uang kepada panti asuhan aja gitu. Itu adalah rezeki anak panti asuhan. Karena kan juga iya rezeki mereka gitu. Kalau kita juga satu ya, kalau kita apa namanya kan pernah kata Nabi itu ada satu sahabat nanya itu, gua bosan nih, masa yang gua sembangkan sama orangnya itu aja yang butuh gitu. Ya nggak apa gitu, lu nggak perlu lihat sama siapa lu ngasih uang, lu penting amalnya lu dapat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang penting lu kan cari dapat ridhonya. Iya. Mau dia gimana nih uangnya ya itu Urusan dia. ya kan lu juga kita mencegah diri setujuan juga, kita nggak tahu dia apain uangnya. Oke. Itu ya dari senior. Iya iya 9 tahun. iya sampai gua sekarang sih ya waktu pertama gua juga sih sebenarnya sedih sih, cuman sedih itu nggak terlalu berlarut sih, nggak sampai keluar air Gimana, mata, gimana. nggak sampai keluar mata gitu. Paling kalau udah gitu ya telepon aja gitu, video call gitu. Untung lah ya kita hidup di zaman ada video call. Iya, Sekalipun jauh terasa dekat. lu bayang Jauh di dulu tuh. mata. Nah kalau lu nih gimana nih? Kalau saya sebagai junior, kalau gue kan ini tahun ketiga, jatuhnya tahun ketiga, tapi tahun kedua di Malaysia lah ya. Jauh banget lah ya Malaysia, Surabaya, Gresik. Cinta Gresik. Tahun pertama ya, kalau tahun kedua ini udah nggak sebegitu ini sih, nggak sebegitu apa ya, nggak sebegitu kerasa gimana nya lah, biasa-biasa aja. Tahun pertama dulu, pas awal-awal tuh lebih ke ini sih, kangen yang gue lakuin pas Ramadan gitu, bareng-bareng sama keluarga gue. Kayak ngebuburit, biasanya kan gue ada toko ya, keluarga gue ada toko di rumah. Biasanya kalau kita pas ngabuburit toko ditutup, kita nyari ke pasar nyari makanan gitu. Nah, kayak gitu, terus gue ada adik kan, gue biasanya nyari makan bareng adik, terus keluar naik motor bareng adik gitu. Kayak pas Ramadan tuh gue Lu usia berapa? usianya baru sekarang 2021 berarti 7 tahun, sekarang baru 7 tahun. Satu orang doang adik lu? Iya, cewek lagi, masih 7 tahun. Pas gue tinggal berarti 6 tahun, 6 tahun 5 tahun. Nah itu yang membuat gue kayak, aduh emang kerasa banget gitu Ramadan gak sama orang tua. Makanya pas tahun pertama dulu tuh kalau berbuka itu tuh sering video call. Berbuka apa? Mereka malah sombong, makanannya enak-enak. Kita di sini tersiksa. Tidak ada makan yang enak, gak ada gorengan. Di sini tuh. Nanti kan jangan kita bahas berbuka di Malaysia. Kenapa? Tidak ada gorengan. Kesel banget itu kan, kayak aktivitasnya gitu kan enggak enak. Oh iya. Ya gitu lah. Satu juga nih gue notice di Malaysia nih. Kalau di Indonesia itu kan kita sering nemuin apa namanya gerai-gerai jual bukaan gitu kan. Iya. Misalnya kan itu di pinggir jalan ada, di tempat satu khusus ada gitu, di perempatan ada, di perempatan ada, di mana-mana ada, dan juga sangat beragam itu. Apa yang lu bahkan ada beberapa makanan itu yang lu cuma jumpain waktu di rumah dulu aja. Misalnya kalau kayak di Medan tuh mie rebus itu lu cuma ada Ramadan doang sama di Lebaran gitu. Itu Lebaran pun lu buat sendiri gitu. Nah, itu beda sih. Kalau di Malaysia nggak ada gitu. Bahkan tempat-tempat di sini kayak itu ya jatuhnya kayak bazar lah ya, jatuhnya kayak bazar. Iya bazar. Bazar kayak gitu tuh kayak apa ya di sini? Gua tuh, belum pernah ke sih bazar jadi gua nggak iya, tahu. makanya ada di sini di dekat nggak ada dekat juga, kita harus naik sepeda, itu juga lumayan jauh, 10 menit dari sini. Dan itu makanannya tuh aneh beneran. Ini buat gua sendiri yang orang Jawa gitu kan. Buat Pulau Jawa. Ya lidah gua tuh nggak bisa makan. Gua kemarin beli martabak, tapi namanya bukan martabak, murtabak. Jadi murtabak terus pilihannya ada 2 rasa, ada rasa ayam sama daging. Akhirnya gua ini dong, beli yang satu ya, beli satu aja nyoba. Akhirnya gua beliin ayam waktu itu. Beli ayam gua nyoba, ternyata apa ini? Ini tidak ada rasa martabak. Namanya doang diplesetin tapi rasanya beda banget. Kayak nggak tahu lah apa intinya. Martabak begitu. Kalau martabak lain lagi. Apa tuh? Ya martabak ini seperti yang lu bayangkan. Iya. Kalau martabak tidak seperti yang lu bayangkan. Iya. Emang itu mungkin tujuannya martabak gitu ya. Kenapa martabak? Dan gue kira waktu itu, waduh ada martabak nih, kembali lagi kan makan martabak di Malaysia gitu. Enggak, kalau gua kan mikir martabak kan manis-manis. Kecuali ini manis-manis kan. Iya, ada martabak. Kalau mikirnya yang manis-manis ya, ada ya gue makanya. Nah, kalau gua mikirnya martabak itu ya martabak yang manis-manis gitu, martabak Bangka atau macam-macam lah. Kecuali lu bilang martabak Mesir. Martabak telur. Nah, martabak telur. Itu kalau di Medan ya.
apa yang ngasih itu cuman lu tahu cuman martabak telur atau martabak Mesir doang. Gua nggak tahu kalau di Pulau Jawa gimana. Ya, sama sih. Sama aja ya. Kalau di Jawa tuh ada yang martabak manis tuh kita sebutnya terang bulan. Oh, Jadi ya yang lebih coklat, keju gitu kan. Itu martabak ya Enak terang banget bulan. sih, enak banget. Itu enak banget. Di sini enggak ada. Aku benci bazar di sini. TPI harusnya kayak jual martabak Iya aja deh. sih. Makanya Sosiopreneur ya. Apa MBF? BF, sociopreneur, Kang Masak, siapapun lah yang bisa masak-masak itu harusnya buat masakan Indonesia gitu kan. Kita di sini nyari-nyari makanan Indonesia tuh apa ya? Dibilang kangen ya pasti lah. Udah 2 tahun loh nggak makan. Gue nggak makan tahu isi aja loh. Sederhana tahu isi itu nggak ada di sini. Gue pernah nemu. Padahal bahan-bahannya ada. Ya ada, ya. Gue pernah nemu mendoan di sini. Dia kayak mendoan lah ya, tempe. Mendoan apa? Tempe. Oh, tempe. Dikasih tepung gitu. Gue nemu dia tipis banget. Pertama dia tipis banget. Gue udah firasat gak enak nih. Apa nih? Ternyata bukan tempe. Gue makan enggak tempe, tapi manis. Ini apa ini? Ini makanan apa? Lidah gue tuh aduh, semuanya manis kan ini. Aduh, ini makanan asli mana? Ini saya bukan lidah kita lah, bukan lidah kita. Mungkin buat orang-orang Malaysia itu enak ya. Tapi buat lidah-lidah kayak orang-orang kita ya gitu lah. Kalau dibandingin sama Indonesia ya gitu. Beda selera sih. Beda Kita nggak bisa mana yang enak Ya. mana yang nggak enak gitu. Karena kita udah belasan tahun di Indonesia makan-makannya kayak gituan ya biasanya gitu. Dikasih kayak gini. Ya gitu lah. Ya. Tapi tetap be grateful ya seperti kata teman kita, be grateful. Siapa? Mas Nuri, Anda tidak tahu kan bahasa kita, Anda tidak tahu kalau saya sebut-sebut. Cek Instagram Mas Nuri, deskripsi di bawah. Enggak, gua ya ini gak toxic sih gua bilang. Karena kan misalnya kayak gua belajar bisnis nih. Aduh, ini sebenarnya sesat sih.